Ditugaskan ke Papua, antara ikhlas mati dan dibuang hidup-hidup. Ya, ada breaking news guys. Jadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Wapres Gibran akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Luar biasa sekali. Ini tentu kabar yang sangat menggembirakan bagi masyarakat Indonesia. Jadi Gibran ini secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua, mulai dari soal pembangunan fisik hingga mengurus permasalahan hak asasi manusia atau HAM. Nah, tugas khusus ini rencananya akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden atau Kepres yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi saya ucapkan selamat buat Mas Wapres terbaik sepanjang masa. Jujur saya pribadi sangat setuju dengan rencana ini. Karena apa? Karena sebagai Wapres terbaik sepanjang masa, pasti Gibran mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan di Papua. Tadi ada juga berita katanya oleh Pak Prabowo. Nah, kalau dari Kemendagri sendiri udah dengar belum? Nah, ini apakah rencananya itu kapan sih Pak Menteri, dan apakah sudah ada rencana kantornya di mana gitu? Setahu saya dalam undang-undang Papua itu, Otsus Papua, ya, dulu ada namanya Badan Percepatan Pembangunan Papua. Di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Nah, di dalam ada 3 diantaranya di situ menteri menjadi anggota. Ada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Dalam Negeri. Saya lupa ada lagi kalau salah Menteri apa lagi gitu. 3 atau 4. Kemudian nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu di Jayapura. Nah, yang ini yang belum sampai hari ini belum ditunjuk. Siapa badan itu eksekutifnya. Dan setelah itu kan ada perwakilan tokoh, ada 5. Saya ulangi, 6. Dari tiap-tiap provinsi ada 1 tokoh. Itu yang bukan birokrat, bukan partai politik. Tokoh, ada yang tokoh agama dan lain yang menjadi anggota dari badan eksekutif itu. Nah, badan eksekutif nanti ini yang mungkin akan ditentukan oleh Bapak Presiden, ya, ditunjuk oleh Bapak Presiden badan itu, kepala badan eksekutif itu, dan nanti dia akan membentuk ada semacam kayak deputi-deputi juga. Tujuannya evaluasi untuk mempercepat pembangunan Papua. Beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Yaitu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kiai Ma'ruf diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk juga bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dan saya pikir ini concern yang tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik, tapi juga termasuklah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua. Dan saya kira parameter HAM itu sudah harus kita lakukan dan kita tegakkan. Yang lain, meskipun sekarang kemudian tapi itu tidak akan tabrakan dengan Komnas. Komnas sudah punya tugas sendiri. Kementerian HAM itu sendiri, dia tidak punya kewenangan investigasi seperti Komnas melakukan pengumpulan fakta dan lain-lain. Itu diserahkan sepenuhnya kepada Komnas, tapi ini internal pemerintah dalam rangka pemajuan dan pembangunan HAM. Karena kementerian ini baru saja dibentuk, jadi masalah anggaran ini juga masih masalah karena memang sangat terbatas anggaran Kementerian Koordinator, termasuk Kementerian HAM ini sangat terbatas anggarannya, karena memang anggarannya masih menggunakan anggaran dari pemerintahan yang lalu. Dan Juli ini akan ada rapat dengan DPR untuk merevisi APBN kita, ada APBNP
yang memungkinkan ini bisa bekerja lebih optimal. Sama jujur sebenarnya, ketika ada penugasan khusus Wakil Presiden untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua, saya kira ini kan mengulang tradisi presiden-presiden sebelumnya. Kita ingat persis, SBY juga sempat mengutus Pak Budiono untuk memimpin bagaimana percepatan pembangunan yang ada di Papua dan di Papua Barat. Begitupun dengan Pak Jokowi yang meminta Kiai Ma'ruf Amin untuk menjadi pemimpin yang terkait dengan percepatan yang ada di Papua. Dan ini juga sesuai dengan undang-undang otonomi khusus yang ada di Papua. Jadi sebenarnya ini tidak ada sesuatu hal yang sifatnya baru, karena memang terkait dengan percepatan pembangunan di Papua itu memang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dan didampingi oleh sejumlah kementerian. Nah, yang menurut saya agak ramai itu, Cynthia, karena ada dikait-kaitkan dengan unsur politis. Misalnya, jangan-jangan ini sebagai upaya untuk dalam tanda kutip ya, mengeksklusi Wakil Presiden. Termasuk juga misalnya di tengah gonjang-ganjing terkait dengan pemakzulan, ini jangan-jangan sebagai pemberi pesan bahwa sebenarnya Wakil Presiden dengan pemerintah hari ini itu baik-baik saja, hubungannya harmonis, jadi tidak relevan jika dikait-kaitkan dengan isu pemakzulan. Itu kan tafsir-tafsir politiknya yang saya kira berkembang di media sosial. Tapi bagi saya secara prinsip ini sebenarnya sudah sesuai dengan regulasi. Tapi bagi saya yang paling penting nomor 3 sebenarnya, ini adalah semacam ajang pembuktian kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bahwa posisinya sebagai orang nomor 2 di negara kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua yang selama ini memang tidak pernah tuntas. Karena kita tahu ketika Wapres diberikan tugas khusus baik di eranya Pak SBY ataupun di eranya Pak Jokowi, itu kan kerja-kerjanya tidak maksimal. Tapi gini Mas Adi, maaf saya potong ya, penunjukan ini kalau menurut Anda bernuansa politis atau tidak? Karena di satu sisi ini ada 2 menteri memberikan pernyataan berbeda soal penugasan, baik itu Menko Yusril maupun Mendagri Tito. Ya, nuansa politisnya itu karena memang dikaitkan dengan 2 statement menteri yang beda-beda. Pak Yusril mengatakan soal kemungkinan Wapres akan berkantor di Papua, tapi kan tak lama setelah itu Pak Tito misalnya memberikan bantahan dan klarifikasi bahwa sebenarnya tidak harus berkantor di Papua karena tugas seorang Wapres itu hanya sebatas mengkoordinasi, mungkin hanya sesekali tinggal di Papua untuk memudahkan bagaimana koordinasi kerja-kerja yang ada di bawahnya. Yang menjadi ramai itu seakan-akan kenapa statement-statement menteri yang ada di pemerintahan kali ini itu beda-beda. Tapi overall bagi saya ini seclear-clearnya kalau kita membaca Undang-Undang Otonomi Khusus terkait dengan Papua bahwa percepatan pembangunan memang dipimpin oleh Wakil Presiden. Yang jadi ramai itu karena selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik saat ini. Oh ini misalnya jangan-jangan sebagai upaya untuk membuat supaya Pak Wakil Presiden itu tidak terlampau banyak bermanuver di Jakarta. Dikait-kaitkan dengan isu pemakzulan. Itu dikait-kaitkan atau memang yang beredar isunya di elit politik saat ini, Mas Adi, menurut Anda? Saya kira itu dikait-kaitkan ya di media sosial, dan kita juga tidak bisa mencegah siapapun untuk melakukan spekulasi. Artinya apa? Secara argumentatif sebenarnya harus kita akui ada undang-undang yang memang bagaimana Wakil Presiden itu dialah panglima ketika ada percepatan pembangunan di Papua. Meski secara prinsip nuansa politiknya ketika bicara tentang Wakil Presiden itu pasti merembet kemana-mana. Oh ini dikucilkan lah, harus berkantor di sana lah, dan seterusnya. Tapi bagi saya adalah ini semacam moment of the truth bagi Wakil Presiden, membuktikan bahwa persoalan Papua itu bisa selesai dan bisa beres ketika sang Wakil Presiden itu mewakili kelompok anak-anak muda dan milenial yang katanya banyak inovasi. Ya, Mas Adi, terakhir menurut Anda, ini sesuai dengan tugas konstitusional ketika Wapres Gibran ditugaskan untuk mengurusi masalah Papua, termasuk bisa sesekali berkantor di Papua? Tentu sesuai dengan konstitusional, bahkan kalau kita membaca undang-undang yang lebih luas, posisi Wakil Presiden itu adalah pembantu dari Presiden. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Presiden, kalau Presiden sudah memberikan perintah, meminta petunjuk, saya kira Wakil Presiden itu memang harus tegak lurus. Kalau ada perintah untuk tinggal di sana, untuk stay di sana, termasuk berkantor di sana, ya apapun judulnya harus diikuti. Tapi secara prinsip, kalau kita mengacu pada korespondensi peristiwa politik sebelumnya, Wapres-Wapres itu hanya sebatas koordinator untuk mempercepat proses pembangunan yang ada di Papua. Tapi bagi saya, semoga ini bukan hanya tanggung jawab regulasi. Bagi saya secara prinsip, semoga
persoalan-persoalan yang ada di Papua itu selesai, kemiskinan, keterbelakangan, persoalan HAM dan persoalan yang lain yang saya kira memang membutuhkan treatment khusus dari wakil presiden. Di dalam ada undang-undang otonomi khusus Papua yang di situ secara eksplisit bahwa percepatan pembangunan Papua itu adalah dikoordinatori atau diketuai oleh wakil presiden. Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh wakil presiden. Hal baru yaitu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2021 mungkin ya, sudah lama ya. Kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun kapanpun, dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kok kapanpun. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua ini. Memang harus ada tugas khusus pada beliau, pada Pak Wapres, supaya ada yang akan diingat orang dari atau tentang kapasitas Pak Gibran, Pak Wapres. Kan kita tahu misalnya Pak Yusuf Kalla itu sebagai Wapres itu selalu punya keahlian di bidang negosiasi perdamaian. Jadi Pak Gibran juga sebagai pemimpin negara memerlukan keahlian khusus atau fungsi-fungsi khusus. Jadi kalau diusulkan atau diminta oleh Presiden, misalnya yang lagi diajukan supaya Gibran berkantor di Papua dan memantau perkembangan pembangunan di situ sambil berupaya untuk membaca masalah-masalah dasar di Papua, terutama kondisi politik lokal dan ketegangan yang bersumber pada perselisihan historis. Gibran pelajari itu kan, di situ ada masalah hak asasi manusia, masalah lingkungan hidup, ada bahkan soal kedudukan geopolitik dari Papua di Pasifik, dan semua itu harusnya dibaca dengan baik oleh Gibran supaya dia dapat sertifikat khusus. Sertifikat artinya pengakuan publik terhadap sesuatu yang harusnya dilekatkan pada seseorang yang menjabat wakil presiden. Itu sebetulnya intinya. Soal kontroversi itu ya biasa aja kan, setuju apa enggak setuju. Tapi kalau Gibran mau jadi diingat orang, dia memang harus bukan berkantor di IKN seperti yang dia inginkan. Berkantor di IKN lalu fungsi apa, ngapain kan? Karena ada problem di situ selain ngurus-ngurus ya kebersihan misalnya. Tapi kalau di Papua kan itu sangat strategis. Dia bisa belajar banyak hal tentang politik internasional, bagaimana ketegangan Australia dan Indonesia, juga ada basis angkatan laut Amerika di Darwin, ada mungkin peluru antar benua yang dipasang oleh Australia kan ada ketegangan regional. Nah, semua itu diperlukan untuk memastikan bahwa ada seseorang wakil presiden yang punya kemampuan khusus atau kemampuan unik. Dengan cara itu Gibran bisa pamerkan lagi keahlian dia itu daripada pamerin sesuatu yang soal motong tembula, soal aura beternak aura farming segala macam. Ya, kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim
alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin. Bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi. Wapres itu apa harus ke Papua gitu? Di sini aja masih banyak masalah kan itu, jangan sampai bikin masalah lagi di sana. Banyak kantor, baik kantor gubernurnya maupun dinas-dinas itu belum terbentuk di sana, belum dibangun. Oleh karena itu saya tadi sampaikan itu yang penting dulu gitu. Jangan sampai kalau kita ke sana bangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres, kan perlu anggaran lagi gitu. Yang satu belum selesai kita bangun selesai, masalah gitu. Banyak yang skeptis dan sinis memang dengan keputusan Presiden Prabowo itu, bukan kepada keputusannya, tapi lebih karena kapasitas Gibrannya ya. Tapi saya kira saya sendiri juga sepakat ini, ya harus beri tugas dong ya, sudah mendapat fasilitas negara yang berlimpah ya, sebagai wakil presiden, masa kemudian cuman kerjaannya bagi-bagi skincare aja. Ini memang lebih banyak yang bersifat satira sebetulnya, karena orang menganggap memang Gibran kapasitasnya apa, ngerti nggak politik luar negeri, ngerti nggak cara mengupayakan perdamaian atau mengupayakan keadilan di Papua, ngerti nggak local culture, ngerti nggak macam-macam. Tetapi kan Pak Jokowi udah berkali-kali datang ke Papua dan banyak betul uang APBN yang diinvestasikan di situ. Jadi masuk akal kalau orang menginginkan supaya Gibran lah yang memantau perkembangan pembangunan di sana. Gibran lah yang meneruskan ide-ide perdamaian di situ. Gibran lah yang harusnya jadi memediasi itu, mediator untuk soal-soal hak asasi manusia. Tapi tentu keseriusan itu, karena masalah Papua sangat serius, juga memang tidak cukup kalau seorang menteri aja, Menteri HAM misalnya di situ Pak Pigai, atau Menteri Pertahanan Pak Syafri, atau Menteri Hukum Pak Yusri. Harus orang yang berkapasitas, berkedudukan tertinggi. Tapi nggak mungkin Pak Prabowo karena dia adalah presiden. Jadi udah betul kalau Pak Gibran sebagai orang kedua ada di Papua dan ya belajar berdiplomasi di situ. Dan kemampuan itu kan mesti diuji, kemampuan seseorang mesti diuji. Nah, Papua ada tempat terbaik untuk menguji kepemimpinan, kesabaran, ketekunan, dan terutama pengetahuan. Jadi sekali lagi kita usulkan Pak Gibran itu berkantor di Papua sampai 2029, supaya kalau balik ke Jakarta sudah punya dengan pengalaman, sehingga kalau nanti mau jadi calon presiden jangan lagi sekedar mengolok-olok lawannya atau nyari-nyari isu di bawah meja. Ini serius nih, walaupun terdengar banyak sinisme, tetapi kita mau supaya pola itu, artinya sebetulnya secara umum mereka ingin jadi pemimpin terjun ke dalam wilayah di mana kepemimpinan diperlukan tuh. Di belakang meja ya boleh kalau mengatur konsep, tapi kalau mau negosiasi juga mesti betul-betul bertatapan wajah dengan sebagian dari masyarakat Papua yang masih menginginkan status self-determinasi untuk Papua, apalagi kalau isunya Papua Merdeka misalnya, kan itu mesti ada satu pengetahuan sejarah yang panjang supaya isu itu bisa diduelkan secara argumentasi itu. Dan kemampuan-kemampuan ini kan adalah kemampuan untuk menghidupkan wacana bahwa Indonesia mampu untuk mengasuh dan berdamai dengan diri sendiri. Lalu saudara-saudara kita di Papua mengerti kembali sejarah menyatunya Papua ke dalam
wilayah Indonesia ketika setelah kemerdekaan masih ada upaya dari Belanda untuk menguasai Papua. Jadi semua itu kan soal historis. Jadi sekali lagi kapasitas itu yang diperlukan, kapasitas berpikir taktis dan kapasitas berpikir humanis. Gibran dapat tugas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk datang ke Papua menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Jangan suruh orang yang pemahamannya kurang, yang sudah pernah melanggar konstitusi, hasil daripada hukum yang cacat, jangan pernah datang ke Papua untuk bikin masalah lagi. Kami tidak ingin melihat orang-orang yang pengetahuannya masih kurang, pengalamannya masih kurang. Mereka harus butuh belajar dulu. Percuma Gibran datang justru nanti bikin masalah baru. Kami tolak 100% seorang Gibran untuk datang ke Papua. PDIP setuju Gibran ditugaskan di Papua daripada kerjanya cuma main-main gak jelas. Guys, sebelumnya tuh kabar kalau Gibran ngantor di Papua udah dibantah sama Menteri Tito. Walaupun bagi kader PDIP yaitu Deddy Sitorus mendukung penuh penugasan Gibran ke Papua. Soalnya selama ini tuh Gibran dinilai kerjanya nggak jelas banget. Deddy juga bilang Gibran bakal dapet citra positif dan dikenang kalau mampu ngurusin masalah di Papua. Tapi Deddy juga menilai kalau tugas Gibran di Papua itu penting banget guys. Karena ada food estate yang perlu dikontrol dan diawasi. Jokowi kami kenal di Papua sebagai pencuri yang datang dengan satu bangunan, pergi dengan 1000 kekayaan yang ada di Papua. Kelakuan mencuri ini bisa terjadi kepada anaknya, si Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami berpesan kepada Anda semua, masyarakat Indonesia, untuk berjaga-jaga dan berhati-hati. Salam hormat untuk Anda semua. Papua, permata di ufuk timur negeri. Dibilang surga, iya. Dibilang ladang konflik, juga tidak keliru. Ia tempat yang elok buat brosur pariwisata, tapi bikin jantung nyeri bila disebut dalam surat penugasan. Bagi tentara dan polisi, ditugaskan ke Papua adalah soal nyali. Di markas disebut pengabdian, tapi di lapangan itu bisa berarti ikhlas mati. Betul-betul ikhlas. Bukan ikhlas model kata sambutan di seminar motivasi. Tapi ikhlas yang berarti, kalau saya tidak pulang, tolong rawat anak istri saya. Kawan-kawan berseragam loreng tahu persis, Papua bukan sekadar provinsi, tapi semacam titik tak berbalik, point of no return. Mereka naik pesawat Hercules dengan doa di bibir, dan seringkali pulang dalam peti, diiringi lagu wajib nasional dan isak tangis yang hanya didengar sejenak, sebelum tenggelam oleh bisingnya konten TikTok. Namun, di kalangan birokrat, penugasan ke Papua punya arti yang lebih subtil tapi tak kalah menyakitkan, hukuman administratif. Iya, benar, Papua dijadikan momok, ancaman yang disisipkan di balik senyum pejabat. Contohnya, silakan buka kembali rekaman Tri Risma hari ini, Menteri Sosial yang dikenal keras kepala sekaligus keras suara. Di suatu kesempatan, ia membentak anak buahnya yang tak becus bekerja, lalu berkata, "Kalau tidak bisa kerja, saya pindahkan ke Papua." Begitu kerasnya kalimat itu sampai gemanya mengalahkan doa pembukaan. Seketika Papua menjadi sinonim dari dibuang hidup-hidup. Seolah-olah tanah yang ditempati oleh jutaan manusia itu cuma tempat hukuman bagi PNS malas. Padahal Papua bukan tanah kutukan, bukan buangan. Di sana ada rakyat yang ingin dimanusiakan. Tapi dalam lidah kekuasaan, ia bisa berubah jadi tempat pelarian, tempat ancaman, bahkan tempat pelupaan. Ini ironis, sebab di satu sisi, negara mengklaim Papua sebagai bagian sah dan integral dari NKRI. Tapi di sisi lain, ia diperlakukan bak gudang tua tempat menyimpan pegawai yang dianggap rusak. Jadi kalau hari ini Anda menerima surat tugas ke Papua, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda sedang dipanggil untuk mengabdi, atau sedang dihukum tanpa sidang. Dan rakyat Papua, mereka menonton diam-diam, menyaksikan bagaimana tanah mereka dijadikan panggung drama kekuasaan. Sesekali mungkin mereka bergumam dalam hati, apa salah kami, sampai setiap orang yang tak diinginkan, dikirim ke sini. Sayangnya, pejabat di Jakarta terlalu sibuk selfie di acara peresmian, untuk sempat menjawab pertanyaan.